Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang bahagia dan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada tatap muka yang saat ini akan berbicara tentang sumber daya manusia dalam kegiatan MICE. Dalam buku saya ini mengacu pada bab 6. Jadi di sini dalam bab 6 ini kita akan membahas dua hal, yaitu tentang bagaimana menganalisis sumber daya manusia industri MICE. Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana pengorganisasian sumber daya manusia industri MICE. Dengan subtema yaitu menganalisis sumber daya manusia industri MICE. Kemudian tujuan dari pembelajaran di sini adalah diharapkan para peserta didik nanti mampu mempelajari bagaimana menganalisis sumber daya manusia industri MICE dengan cakupan pada industri perjalanan wisata dan konteks di pendidikan jurusan. Sumber daya manusia MICE di sini yang pertama adalah yang perlu kita pahami adalah asosiasi. Jadi asosiasi dipilih sebagai salah satu sumber daya manusia yang bergabung dalam sebuah event MICE. Dan ada beberapa asosiasi yang ada dalam industri MICE. Yang pertama adalah Asperapi, di sini adalah Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Kemudian INCCA atau Congress and Convention Association. Kemudian yang ketiga adalah CFC atau Jakarta Tourism Forum, SIPCO Society of Indonesia Professional Convention Organizers, kemudian IAPCO atau International Association of Professional Congress Organizers. Kemudian juga ada MEAA atau Meeting Industry Association of Australia. Kemudian ada AIA atau Australia Incentive Association. Dan yang kedua, sumber daya manusia dalam MICE itu biasa tergabung dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini berfungsi atau berperan sebagai sponsorship yang saling bekerja sama secara harmonis, bersinergi dengan panitia yang tertuang dalam perjanjian yang saling menguntungkan. Berikutnya, sumber daya manusia yang berperan penting dalam MICE, yaitu yang pertama adalah Event Manager, Deputy Event Manager, kemudian Health and Safety Executive Relation, kemudian perencana lapangan, Local Authority Relation, kemudian ada kepegawaian, konsumsi, service crew, security, reservation and akomodasi, kemudian traffic manager, transportasi, advertising dan promosi, ticketing, petugas parkir, dan supply officer. Di sini perlu kita jelaskan bahwa di dalam kepegawaian itu mereka merekrut sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan dalam sumber daya manusia ketika kita membuat satu pameran. Kemudian di konsumsi kita merekrut beberapa orang yang memang dia kompeten di bidang konsumsi. Kemudian juga ada beberapa hal, termasuk di sini adalah reservasi dan akomodasi, dia yang mengurus semua perjanjian ataupun mengurus surat-surat tentang penerbangan, tiket domestik, tiketing domestik, tiketing internasional, termasuk akomodasi perhotelan. Kemudian di sini juga ada bagian advertising dan promosi, dia yang membuat semacam promosi dengan bekerja sama dengan beberapa platform, bekerja sama dengan industri yang lain, atau mungkin juga dia membuat promosi di media sosial sehingga event yang akan kita gelar ini dikenal oleh masyarakat dan juga diketahui oleh khalayak umum. Kemudian di bagian tiketing dia merencanakan semua sumber pembiayaan untuk sebuah event yang akan kita buat, termasuk harga tiket masuknya, sewa vendornya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada petugas parkir, karena untuk sebuah event yang besar biasanya membutuhkan lokasi yang lebih dari satu. Salah satunya adalah untuk lokasi parkir. Supply officer di sini adalah mereka yang memberikan jasa ataupun mereka yang menyuplai beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya umum. Kemudian sumber daya manusia pelaksana MICE, yang pertama adalah komite pelaksana yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan ketua dari masing-masing subkomite. Kemudian yang kedua adalah koordinator
lokasi, di mana di sini biasanya suatu lokasi kita membuat sebuah website official resmi, di mana di situ biasa untuk kita bersurat-suratan secara atau surel ya melalui email, kemudian juga menunjuk koordinator dari setiap kegiatan konferensi. Kemudian di sini juga ada subkomite pengaturan penyelenggaraan konferensi. Misalnya bidang transportasi. Di bidang transportasi dia menyediakan transportasi dari semua peserta, panitia, delegasi, dan juga vendor yang mana jika membutuhkan transportasi. Kemudian bagian bidang fasilitas, bidang akomodasi. Yang keempat, komite promosi dan publisitas. Nah, di sini juga ada komite pelaksana, di mana komite pelaksana itu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan ketua dari masing-masing subkomite saling bekerja sama satu sama lain, saling berkoordinasi. Kemudian sekretaris yaitu dia yang memberikan koordinasi untuk sebuah event, bisa melalui surat-suratan email atau mungkin juga menunjuk suatu lokasi yang dimana di situ sebagai sekretariat. Kemudian ada juga subkomite pengaturan penyelenggaraan konferensi, di mana di sini subpengaturan terdiri atas subbidang transportasi, subbidang fasilitas, subbidang akomodasi. Kemudian ada subkomite promosi publisitas, subkomite protokol. Bila ada VIP atau VVIP, maka kita harus menggunakan protokoler yang sesuai dengan peraturan resmi suatu negara. Kemudian di sini juga ada subkomite keamanan, biasanya kita bekerja sama dengan security atau mungkin juga bekerja sama dengan ruang lingkup yang lebih luas, yaitu bidang keamanan seperti kepolisian atau mungkin juga dari Tentara Nasional Indonesia. Kemudian di sini ada subkomite keuangan, di mana dia mengatur semua pengeluaran maupun pemasukan dalam sebuah event. Kemudian ada subkomite program, dia yang memprogram semua acara-acara, misalnya kapan meeting point-nya, kemudian pembagian kelasnya, pembagian vendornya, kemudian pembagian acara yang akan dilaksanakan dalam sebuah pameran. Kemudian juga ada subkomite pameran, ada struktur operasional MICE secara luas. Kemudian di sini juga ada struktur dan operasional MICE secara luas, di mana di sini ada event planner, event manager, decision maker, delegasi, co-delegasi, event coordinator, kemudian ada accompanying person, post professional conference organization, kemudian audio visual, steering committee, organisasi komite, VVIP, kemudian juga ada PCO, Convention Bureau, supplier wisata konvensi, dan sponsorship termasuk the buyers. Jadi semua tergantung dari struktur dan operasional match yang kita buat secara luas, tergantung ruang lingkup pameran atau event yang akan kita selenggarakan. Itulah tadi yang akan kita bicarakan dalam bab 6. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya untuk materi yang berikutnya. Sampai jumpa.